Di Jangan lupa like Jepang, dan subscribe. ada seekor kucing bernama Tama yang punya pekerjaan unik, kepala stasiun kereta. Tama bekerja di stasiun Kishi, lengkap dengan topi petugas dan meja kerja kecil. Tugas utamanya, duduk manis, menyambut penumpang dengan tatapan tenang dan tidur siang tanpa stres. Ajaibnya, sejak Tama bekerja, jumlah penumpang naik drastis. Banyak orang datang cuma buat lihat kucing berkumis yang jadi bos. Lucunya, kadang Tama ketiduran di loket, dan penumpang harus menunggu sampai dia bangun. Tapi, semua orang tetap sabar, karena, ya gimana, itu bosnya. Tama jadi ikon nasional, punya kereta khusus bergambar wajahnya, dan saat dia meninggal, seluruh Jepang berkabung. Sekarang, dia dikenang sebagai kucing yang menyelamatkan stasiun dari tutup hanya dengan... Di London, seekor kucing gendut bernama Mr. Whiskers secara tak sengaja jadi turis paling viral. Awalnya, Mr. Whiskers tersesat dari rumah pemiliknya yang tinggal dekat stasiun. Bukannya pulang, ia malah naik kereta bawah tanah, tube, duduk tenang di bangku penumpang seperti warga biasa, dan turun di stasiun Westminster, tepat di depan Big Ben. Bukannya bingung, Mr. Whiskers malah berjalan santai ke arah taman sambil mengeong ke burung-burung merpati. Para turis menyangka dia bagian dari pertunjukan jalanan. Beberapa bahkan... Di kota Osaka, Jepang, tinggal seekor kucing putih berbulu halus bernama Mochi. Ia bukan kucing biasa, karena Mochi punya kegemaran aneh, obsesi pada sushi. Setiap kali pemiliknya makan sushi, Mochi akan muncul diam-diam, seperti ninja, lalu mencolek sepotong tamago, telur, dengan cakar penuh percaya diri. Suatu hari, Mochi ikut masuk ke restoran sushi berjalan, Sushi Train, dan langsung naik ke ban berjalan sushi. Pengunjung restoran dibuat heboh. Mochi duduk tenang di atas piring, berputar bersama sushi lainnya, seolah ia bagian dari menu spesial. Beberapa orang tertawa dan menyebutnya Mochi Sushi Roll, Limited Edition. Alih-alih diusir, pemilik restoran justru membuat stiker bergambar Mochi dan memberinya sushi tamago gratis setiap Jumat. Sekarang, Mochi resmi jadi maskot restoran sushi keliling, dan mungkin satu-satunya kucing di dunia yang bisa naik ban berjalan tanpa panik. Di kota Cappadocia, Turki, yang terkenal dengan balon udara berwarna-warni, tinggallah seekor kucing manja bernama Bella. Ia punya hobi tak biasa, naik balon udara. Awalnya, Bella hanya suka tidur di keranjang balon udara yang diparkir dekat rumah pemiliknya, seorang pilot balon. Tapi suatu pagi saat balon siap terbang, Bella ternyata tertidur pulas di dalam keranjang dan ikut terbang. Para turis panik, tapi Bella, ia bangun, meregangkan tubuh, lalu duduk di pinggir keranjang sambil memandang tenang ke arah langit. Matanya berbinar seperti menikmati pemandangan lembah dan gunung dari atas. Salah satu turis memotret Bella dengan latar belakang balon-balon lain di udara. Foto itu viral dan dijuluki The Flying Cat of Cappadocia. Sejak saat itu, Bella jadi penumpang kehormatan tiap pagi. Ia bahkan punya topi kecil dan rompi khusus bertuliskan Official Balloon Cat. Di sebuah desa kecil di Prancis, tinggal seekor kucing abu-abu elegan bernama Hugo. Tapi jangan salah, Hugo bukan kucing biasa. Ia punya selera yang sangat kelas atas. Setiap pagi, Hugo tak tertarik pada makanan kucing. Ia malah duduk manis di depan toko keju lokal, menunggu pintunya dibuka. Begitu dibuka, ia masuk seperti pelanggan VIP dan langsung duduk di depan etalase. Pemilik toko, Monsieur Claude, awalnya bingung. Tapi setelah Hugo mengeong sambil menunjuk ke arah Camembert, kejadian lucu pun dimulai. Setiap hari, Hugo memesan keju berbeda. Kadang brie, kadang roquefort. Kalau kejunya bau, Hugo malah makin senang. Turis-turis yang datang pun menganggap Hugo sebagai Le Chat Fromage, si kucing keju. Bahkan ada yang datang cuma untuk melihat ekspresi puas Hugo saat mencium aroma keju busuk. Kini, Hugo jadi bintang toko keju dan punya topi baret kecil khas Prancis. Slogan tak resminya, Pur, Fromage,
Di sebuah kafe kecil di Barcelona, tinggal seekor kucing oranye santai bernama Pablo. Tapi Pablo bukan kucing biasa. Dia pecinta kopi, terutama yang disajikan dengan busa berbentuk hati. Setiap pagi, Pablo duduk di teras kafe tempat ia bekerja. Begitu barista datang, Pablo langsung naik ke kursi favoritnya dan mengeong sekali. Itu kode agar dibuatkan satu cangkir cappuccino, tanpa kopi cuma busanya aja. Yang bikin heboh, setiap kali ada pelanggan baru datang, Pablo ikut duduk di meja mereka. Ia menatap mereka tajam sampai si pelanggan berbagi croissant. Kalau tidak, Pablo berpura-pura tidur di atas laptop mereka. Suatu hari, Pablo tiba-tiba viral karena videonya mengawasi proses pembuatan kopi sambil mengangguk-angguk seperti seorang bos barista. Netizen menjulukinya El Gato Cafetero, si kucing barista dari Barcelona. Sekarang, Pablo punya seragam kecil berupa celemek kafe bertuliskan Staff Miau Nual, dan ia tetap digaji dengan susu hangat dan pelukan pelanggan tetap. Di sebuah ashram tenang di Rishikesh, India, tinggal seekor kucing gempal bernama Tofi. Tidak seperti kucing lain, Tofi punya hobi unik, yoga. Ia pertama kali tertarik saat melihat para yogi melakukan sun salutation. Alih-alih tidur siang seperti biasanya, Tofi ikut-ikutan meregangkan badannya, dengan gaya kucing tentu saja. Setiap pagi, Tofi duduk di samping guru yoga dengan ekspresi khusyuk. Saat kelas dimulai, ia ikut melakukan posisi downward dog dengan sangat anggun, meski lebih mirip perfect cat. Peserta yoga begitu kagum. Banyak yang datang hanya untuk melihat Tofi. Ia bahkan punya matras sendiri berwarna ungu dengan tulisan Pur Namaste. Suatu hari, seorang turis asing berujar, "Kucing ini lebih lentur dari saya." Guru yoga pun tertawa dan berkata, "Itulah, Tofi sudah mencapai nirvana, lewat tidur, makan, dan peregangan." Sejak itu, Tofi dijuluki Master Meowdi, guru yoga paling imut di sebuah desa nelayan di Jepang, ada seekor kucing bernama Shiro yang dikenal warga karena selalu bisa menunjukkan arah pulang, meski dibawa sejauh apapun. Suatu hari, seorang wisatawan penasaran dan membawa Shiro naik perahu kecil sejauh 5 kilometer ke tengah laut. Setelah sampai di titik terjauh, Shiro hanya duduk tenang, lalu berdiri, menatap ke satu arah, dan mengeong keras. Sepertinya dia menunjuk arah daratan, kata nelayan yang ikut serta. Benar saja, begitu dilepas, Shiro langsung melompat ke tepi perahu, dan matanya terus tertuju ke arah timur, arah desa. Ternyata, kucing memang memiliki kemampuan alami untuk merasakan medan magnet bumi, seperti kompas hidup. Itulah mengapa kucing sering bisa pulang sendiri, bahkan dari tempat yang sangat jauh. Sejak itu, Shiro bukan cuma jadi maskot pelabuhan, tapi juga dianggap sebagai navigator berekor. Di kota kecil di Inggris, ada seekor kucing bernama Whiskers yang sering terlihat duduk diam di dekat jendela perpustakaan. Tapi yang membuatnya terkenal bukan cuma kebiasaannya itu, melainkan kemampuannya yang unik. Whiskers bisa mendengar suara ultrasonik. Suatu hari, seorang teknisi sedang memperbaiki alat keamanan yang mengeluarkan suara frekuensi tinggi, tak terdengar manusia. Saat alat diuji, Whiskers tiba-tiba menoleh tajam, mengeong keras, lalu melompat dan kabur dari ruangan. Ternyata, kucing memang bisa mendengar suara hingga 64 kHz, jauh lebih tinggi dari manusia, 20 kHz, bahkan anjing, 45 kHz. Karena itu, mereka bisa mendeteksi suara tikus bersembunyi, atau, seperti Whiskers, suara alat elektronik tertentu. Sejak hari itu, Whiskers dijuluki detektor hidup, dan sering dimintai bantuan untuk menguji alat. Di kota kecil di Inggris, ada seekor kucing bernama Whiskers yang sering terlihat duduk diam di dekat jendela perpustakaan. Tapi yang membuatnya terkenal bukan cuma kebiasaannya itu, melainkan kemampuannya yang unik. Whiskers bisa mendengar suara ultrasonik. Suatu hari, seorang teknisi sedang memperbaiki alat keamanan yang mengeluarkan suara frekuensi tinggi, tak terdengar manusia. Saat alat diuji, Whiskers tiba-tiba menoleh tajam, mengeong keras, lalu melompat dan kabur dari ruangan. Ternyata,
Kucing memang bisa mendengar suara hingga 64 kHz, jauh lebih tinggi dari manusia, 20 kHz, bahkan anjing, 45 kHz. Karena itu, mereka bisa mendeteksi suara tikus bersembunyi, atau, seperti Whiskers, suara alat elektronik tertentu. Sejak hari itu, Whiskers dijuluki detektor hidup, dan sering dimintai bantuan untuk menguji alat. Di sebuah kafe hewan di Amsterdam, ada seekor kucing manis bernama Luna yang menarik perhatian semua pengunjung, bukan karena warna bulunya, tapi karena jari kakinya yang banyak. Saat Luna duduk dan menjulurkan kakinya, beberapa tamu terkejut. Dia punya jempol? Ternyata benar, Luna memiliki polidaktili, kondisi genetik langka yang membuatnya punya lebih dari 5 jari di kaki. Beberapa kakinya punya 6-7 jari. Fakta uniknya, kucing polidaktili dulunya dianggap pembawa keberuntungan di kapal laut. Karena cakar ekstra membuat mereka lebih seimbang saat berburu tikus di kapal. Luna pun kini bukan hanya kucing lucu, tapi juga disebut kucing bajak laut modern. Dan pengunjung kafe selalu minta berfoto dengan kucing berjempol ajaib. Sebuah kantor startup di Seoul, Korea Selatan, ada seekor kucing oranye bernama Pixel yang punya kebiasaan aneh, tapi lucu. Ia selalu tidur di atas modem Wi-Fi. Awalnya, para pegawai heran kenapa sinyal Wi-Fi sering jadi lemah. Tapi setelah diperiksa, ternyata Pixel setiap siang tidur melingkar di atas modem, seperti sedang menjaga kotak harta karun. Ternyata, itu bukan tanpa alasan. Kucing sangat menyukai tempat yang hangat, dan modem yang menyala terus-menerus menghasilkan suhu hangat yang nyaman bagi tubuh mereka. Beberapa kucing bahkan bisa mendeteksi alat elektronik yang memancarkan panas dari jarak jauh. Sejak itu, modem kantor dipindah ke rak yang lebih tinggi, dan Pixel diberi modem palsu berupa bantalan hangat dengan lampu LED. Tapi tetap saja, tiap malam, ia kembali tidur di atas modem asli. Pegawai kantor pun memberi gelar Pixel Guard.